Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini di hari yang penuh dengan keberkahan, hari Jumat, kita masih bisa memanfaatkan kesempatan yang telah Allah berikan pada kita untuk kita isi dengan salah satu di antara amalan yang terbaik dari sisa hidup kita, yaitu ibadah Jumat. Harapan kita mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang makbulah dan mabrurah di sisinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, salah satu di antara prinsip keimanan kita kepada Allah adalah meyakini bahwa segala pilihan dan ketentuan Allah penuh dengan hikmah. Allah tidak memilih waktu, tempat, peristiwa, manusia, bahkan kejadian yang tidak sia-sia, pasti penuh dengan hikmahnya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 20 ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru. Dan Rabbmu yakhluqu, yang senantiasa menciptakan ma yasha'u, apapun yang Allah kehendaki, wa yakhtaru, dan Allah pula yang memilihnya. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Jami'i li Ahkamil Quran, beliau menjelaskan kalimatu yakhtaru, kata yakhtaru, ala anna kulla ikhtiyarillahi laisa bihajatin, menunjukkan bahwa setiap pilihan Allah itu bukan karena kebutuhan, bukan karena Allah butuh sesuatu, walakin bihikmatin, tetapi karena adanya hikmah. Hatta in lam yuhibbal insanu syai'an, bahkan ketika manusia tidak menyukai sesuatu, fa innallaha yakhturuhu, maka Allah memilihnya, li'anna fihi maslahatan la ya'lamuha, karena di dalamnya terdapat kemaslahatan yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Berarti kata yakhtaru bukan karena kebutuhan Allah, tapi karena hikmah dan kebaikan, bukan karena keterpaksaan. Bahkan yakhtaru pun diungkapkan oleh Allah dalam bentuk fi'lun mudhari. Ini menunjukkan bahwa Allah terus-menerus memilih dalam segala keadaan, bukan karena keterpaksaan dan bukan karena kebutuhan, tetapi pilihan Allah itu karena ilmu, hikmah, dan kemaslahatan yang tidak diketahui oleh kita. Termasuk hadirin rahimakumullah, pilihan Allah yang sangat penuh hikmah adalah bulan yang saat ini kita berada di dalamnya, yaitu bulan Haram. Salah satu dari 4 bulan haram yang disebut langsung di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Firman Allah, inna iddatash syuhuri indallahi isnasyara syahran, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan, fi kitabillahi, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ardi, ketika hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arbaatun hurumun, diantaranya ada 4 bulan yang Allah muliakan. 4 bulan haram ini yang dijelaskan di dalam hadis Sahih Bukhari nomor hadis 3197. Rasulullah SAW beliau bersabda, inna zamana qad istadaraka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ardu, sesungguhnya waktu sungguh berputar sebagaimana keadaannya pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Rasulullah menyatakan as-sanatu isnasyara syahran, 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arbaatun hurumun, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Salah satu mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan satu lagi yang terpisah adalah Rajab Mudhar antara Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Hadirin, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Tafsir Al-Kabir juz 16 halaman 53 beliau menjelaskan wa makna haram, dan makna haram annal maksiyata fiha asyaddu iqaban, melakukan perbuatan maksiat di bulan-bulan haram itu sangat besar siksaannya karena menodai kemuliaan bulan tersebut. Wa ta'atu fiha wa ta'ata fiha aksaru sawaban, dan sesungguhnya melaksanakan ketaatan pada bulan itu pahalanya begitu besar. Sehingga hadirin ikhwati rahimakumullah, bulan Muharram bukan bulan biasa. Ia adalah bulan yang dipilih oleh Allah dan dimuliakan secara khusus. Bahkan di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dalam hadis Sahih Muslim nomor hadis 1163, Rasulullah SAW beliau menyebut secara khusus tentang kemuliaan bulan Muharram ini. Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Saum yang lebih utama setelah saum di bulan Ramadan, Nabi menyebutnya syahrullah, bulannya Allah, yaitu al-Muharram, bulan Muharram. Nabi tidak menyebut syahrul Muharram, bulan Muharram, tapi beliau menyebutnya syahrullah, bulannya Allah. Hadirin rahimakumullah, inilah yang dalam istilah ilmu balaghah disebutnya idhofah tasyrifiyah, mengidhofahkan kepada sesuatu yang sangat mulia, artinya sesuatu itu akan jadi mulia, namanya idhofah tasyrifiyah. Bulan Muharram disebut oleh Rasulullah syahrullah, bulannya Allah, padahal semua bulan itu adalah kepunyaan Allah, baik khalqan aw milkan, baik secara penciptaan atau secara kepemilikan. 12 bulan itu milik Allah, tapi kenapa yang disebut syahrullah itu hanya bulan Muharram? Inilah yang disebut dengan idhofah tasyrifiyah, penyandaran karena bulan Muharram bulan yang begitu mulia. Contoh misalkan baitun itu artinya rumah, tapi kalau sudah disandarkan kepada Allah jadi baitullah, maksudnya Ka'bah, maka Ka'bah menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Karena Ka'bah adalah tempat ketaatan pada Allah dan pusat arah sholat semua kaum muslimin di seluruh dunia. Jadi ketika disebut Baitullah, rumah Allah, itu pasti yang dimaksud adalah Ka'bah, walaupun semua masjid itu adalah rumah Allah. Naqatun artinya unta. Dalam surat Al-A'raf ayat 73 Allah menyebutnya naqatullah, untanya Allah, maksudnya unta Nabi Soleh. Kenapa disebut naqatullah? Karena unta Nabi Soleh itu adalah unta mukjizat, unta yang keluar dari batu yang besar, keluar unta yang bunting melahirkan. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Karena sesuatu yang sangat luar biasa ini maka disandarkan kepada Allah naqatullah. Rasulun artinya utusan, bisa utusan presiden, bisa utusan menteri, bisa utusan lurah, RT, RW. Tapi ketika Rasulullah maka menjadi idhofah tasyrifiyah, maka bukan sebagai utusan tapi utusan Allah, maksudnya adalah Rasulullah menjadi sesuatu yang sangat mulia. Abdun itu adalah hamba sahaya, tapi ketika kata Abdun diidhofahkan, disandarkan kepada lafaz Allah jadi Abdullah, hambanya Allah, maka menjadi mulia. Bahkan di dalam Quran Rasulullah ketika beliau di Isra, dimi'rajkan, beliau disebutnya bukan bi rasulihi tapi bi abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Bahkan ketika Nabi menerima Al-Quran dalam surat Al-Kahfi, Allah mengungkapkan dengan sebutan Abdullah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, bukan ala rasulihi, bukan ala nabihi. Ini menunjukkan bahwa ketika sesuatu itu disandarkan kepada Allah berarti menjadi sangat mulia sekali. Sama seperti syahrullah, bulannya Allah, yang dimaksud adalah bulan Muharram. Kenapa? Lebih lanjut Imam Al-Mula Ali Al-Qari beliau menjelaskan sumya syahrullahi, disebut bulannya Allah limazidi fadilatihi wa syarafihi ala sairi syuhur, karena keutamaan dan kemuliaannya yang lebih dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Hadirin ikhwati rahimakumullah,
Bahkan di dalam kitab Umdatul Qari yang ditulis oleh Badaruddin Al-Aini, Syarah Sahih Bukhari juz 11 halaman 117, ada 10 nabi yang Allah muliakan secara khusus pada bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Waqad asyara ila qalahu ba'dul a'immati fi yaumi asyura anna Allah jalla wa ala asli hadzal yaum majjada wa adda ma asyara anbiya'ihi al-mukarramin, bahwa Allah pada tanggal 10 Muharram ini majjada wa adda, memberikan kemuliaan dan keagungan kepada 10 nabinya yang Allah muliakan. Pas tanggal 10 Muharram yang pertama adalah Nasru Musa ala Fir'aun, Allah tolong Nabi Musa dari Fir'aun, diselamatkannya Musa dari serangan Fir'aun dan bala tentaranya, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang kedua, nuzul safinati linuhi alaihissalam ba'da tufan, mendaratnya perahu Nabi Nuh setelah terjadi banjir bandang, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang ketiga, najatu Yunus min batni hut, Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan paus, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang keempat, taubatu Adam alaihissalam, Allah terima taubatnya Nabi Adam, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang kelima, khuruju Yusuf alaihissalam minal jubbi, keluarnya Nabi Yusuf dari sumur, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang keenam, miladu Isa alaihissalam, lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu lahir tanpa seorang ayah dari ibunya yang bernama Sayyidah Maryam, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram, dan ini sesuatu yang sangat luar biasa, termasuk mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Yang ketujuh, taubatu Daud alaihissalam, Allah terima taubatnya Nabi Daud tanggal 10 Muharram. Yang kedelapan, miladu Ibrahim alaihissalam, lahirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan diselamatkannya dari api yang membakar beliau oleh Raja Namrud, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang kesembilan, taro Yakub alaihissalam basarahu, kembalinya penglihatan Nabi Yakub, itu tanggal 10 Muharram. Karena Nabi Yakub, beliau ketika ditinggalkan oleh putranya Nabi Yusuf, beliau buta, menangis sampai buta, dan beliau bisa melihat kembali, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Taubatu Muhammad mimma madha wa masayakunu, dan Allah mengampuni Nabi Muhammad dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Makanya kenapa Rasulullah menyebutnya syahrullahi, bulannya Allah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, maka puncak daripada ibadah di bulan Muharram, ibadah yang Allah muliakan, itu adalah nanti pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan saum Asyura. Di dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW, beliau diceritakan oleh sahabat, qadima Nabi SAW Madinah, Nabi SAW tiba di Madinah, fara'al Yahuda tasumu yaum Asyura, maka beliau melihat orang Yahudi saum pada pada hari yang ke-10 bulan Muharram. Mahada, apa ini? Qalu, mereka menjawab, hada yaumun sholihun, hada yaumun najallahu fihi bani Israila min aduwihim fasomahu Musa. Kata orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, mereka menjawab, ini adalah hari yang baik, hari ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuhnya. Maka Nabi Musa pun saum. Faqala, maka Rasulullah menjawab, ana ahaqqu bi Musa minkum fasomahu wa amara bisyamihi. Kata Rasulullah, aku yang lebih berhak daripada Musa dari antara kalian. Maka Nabi Muhammad saum pada tanggal 10 Muharram, dan beliau pun memerintahkan untuk melaksanakan saum. Kemudian hadirin rahimakumullah, dari hadis Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah, karena yaum Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah, dulu kaum Quraisy biasa bersaum Asyura pada masa jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu yasumuha, dan Rasulullah pun beliau pun saum. Falamma qadimal Madinah tasomahu,
Maka ketika beliau sampai ke Madinah, beliau pun saum wa amara bisiyamihi, dan memerintahkan sahabat untuk saum pada tanggal 10 Muharram. Falamma furidu Ramadhanu qala man syaa shaumahu wa man syaa aftara. Maka ketika diwajibkan saum Ramadan, maka Nabi bersabda, siapa yang mau saum, saumlah, dan siapa yang tidak, silahkan berbuka. Ketika Ramadan diwajibkan, maka saum Asyura itu menjadi sunnah. Berarti asalnya saum Asyura hukumnya adalah wajib, tapi setelah datang kewajiban saum di bulan Ramadan, hukumnya menjadi sunnah. Di antara fadilah saum Asyura itu adalah di dalam hadis Muslim nomor hadis 1162, Suila Rasulullah SAW an siyami yaumi Asyura. Rasulullah pernah ditanya tentang saum pada hari 10 di bulan Muharram, saum Asyura. Faqala, maka Rasulullah menjawab, yukafirus sanatal madiyata. Saum Asyura itu akan menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu. Hadirin, kemudian di dalam hadis Sahih Muslim nomor hadis 1134, Rasulullah SAW memberikan satu pelajaran berharga kepada kita dari sahabat Ibnu Abbas. Hina soma Rasulullah SAW yauma Asyura, ketika Rasulullah SAW pada hari ke-10 bulan Muharram, ya hari Asyura, wa amara bisiyamihi, dan memerintahkan untuk saum pada hari itu. Qalu, mereka bertanya, sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yaumun tu'addimuhul yahudu wan nasara. Ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW beliau bersabda, la in baqitu ila qabilin la asumman tasiyah. Kalau seandainya usiaku sampai pada tahun depan, aku akan saum pada hari yang ke-9-nya. Qala falam ya'til amul muqbil hatta tufiya Rasulullah SAW. Para sahabat Ibnu Abbas salah satunya berkata, maka tahun depannya Rasulullah SAW wafat, berarti beliau belum melaksanakan saum Tasu'a. Inilah yang kemudian disebut oleh sahabat sebagai sunnah hamiyah, sunnah yang berupa cita-cita. Makanya sekarang kita kenal dengan istilah saum Tasu'a Asyura. Jadi saum itu bukan hanya tanggal 10 tapi tanggal 9. Berarti sekarang tanggal 8 Muharram, nah besok kita harus melaksanakan saum Tasu'a Asyura. Kenapa ini sangat mulia? Karena perayaan dalam Islam itu biasanya diawali dengan saum. Idul Fitri sebelumnya ada saum, saum Ramadan sebulan. Zulhijjah, hari tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha sebelum satu hari sebelumnya ada saum. Dan kemudian Jumat, nah sekarang hari Jumat itu kan hari perayaan umat Islam. Sebelumnya kemarin hari Kamis ada saum sunnah. Maka di bulan Muharram kita melakukan perayaan, dan perayaannya beda. Kalau Idul Fitri tidak boleh saum, Idul Adha tidak boleh saum, Jumat pun sama. Tapi di bulan Muharram ternyata perayaannya dengan apa? Dengan saumnya itu sendiri. Karena ibadah saum adalah ibadah yang akan membuat hati kita, jiwa kita menjadi bersih, membuat jasad kita, bahkan bukan hanya jasad tapi ruhiyah kita menjadi bersih. Rasulullah menyatakan dengan sangat sederhana, sumul tasihu, saumlah pasti kamu sehat. Sehat secara apa? Sehat secara jasadiah, sehat secara ruhiyah. Tazkiyatun nafs. Orang yang saum akan sangat merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang sahabat yang bernama Ibnu Al-Mubarak pernah ditanya ketika dia safar, "Kenapa kamu safar?" Ketika dia safar, beliau saum tanggal 10 Muharram. "Kenapa kau tidak berbuka? Padahal waktu Ramadan ketika kamu safar kamu berbuka. Padahal itu wajib." Kata Ibnu Al-Mubarak, saum Ramadan itu bisa qada di hari yang lain, tapi saum 10 Muharram tidak ada qadanya. Hadirin, ini saum 2 hari tetapi memiliki fadilah dan keutamaan yang sangat luar biasa, karena untuk membuktikan apakah kita orang yang bertakwa atau tidak. Di dalam Al-Quran, wa man yu'adzim sya'irallah fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah termasuk 9 dan 10 Muharram, fa innahu min taqwal qulub, maka itu termasuk daripada ciri bahwa hati kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mencintai 10 Muharram. Maka bentuk cinta kita, lakukanlah saum pada hari yang Allah cintai, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah pun memuliakan bulan Muharram dengan sebutan syahrullah.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.